Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Wih, Ya. ini luar biasa nih. Apa yang luar Ada biasa yang malam luar ini? biasa. Apa yang luar biasa? Pak Jokowi, Pi. Ya. Ini banyak tawaran banget di hari ini. Setelah tidak lagi menjadi presiden, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini banyak tawaran untuk masuk ke partai politik. Salah satunya datang dari P3 dan PSI. Salah dua berarti, dari P3 Salah dan duanya. PSI. Oke, aduh. Mau terjun ke politik lagi? Ya, kayaknya. Bukankah sebelumnya juga sudah mengatakan tidak akan berpolitik secara praktis? Sudah, Pak. Tenang saja, Pak. Kita bantu malam ini untuk menenangkannya, Pak, kalau kayak gitu, Pak, ya. Nah, ini kan sudah ada anak. Sudah ada menantu juga. Jadi saatnya menikmati hidup lah. Tapi kayaknya saya pernah dengar statement ini nih. Ini statement yang disampaikan oleh bendahara dari Partai Nasdem, Syahroni, bener ya? Betul. Jadi udah bener lah Bang Syahroni mengatakan seperti itu ya. Jadi kan 10 tahun ya sudah dipimpin negeri ini oleh Pak Joko Widodo. Saatnya mungkin menikmati hidup. Hidup sudah tenang. Coba contoh siapa? Pak SBY. Oh, sudah tenang Pak ya? SBY udah tenang, udah enak hidupnya. Melukis. Ya, bermusik. Kan Pak Jokowi yang juga suka musik kan? Salah, lambangnya bukan ini. Lambangnya bukan ini ya, bukan ini lambangnya. Ya, tapi begini lambangnya ya. jadi gini ya. Iya. Tapi ya kalau saya pikir ini mungkin salah satu cara. Ini positif aja, kita terus positif nih. Oke. Ini salah satu cara dari Pak Jokowi untuk terus bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Salah satu langkah politisnya ya dengan menjadi ketua umum parpol, Vi. Harus masuk ke parpol untuk dekat dengan masyarakat. Untuk dekat dan bermanfaat untuk banyak orang. Harus gitu ya. Cobalah kita ulas saja malam ini. Oke. Apakah harus demikian? Apakah sasarannya harus ketua umum partai politik? Saya ingin langsung mengundang narasumber dari saya nih. Oke. Ya. Saya ingin mengundang Bang Andi Malarangeng. Oke, kalau dari saya ada Bang Wiryawan, politisi Partai Solidaritas Indonesia. Bang Andi, Assalamualaikum. Bang Sehat, Mas Wiryawan. Bang Andi. Selamat malam, Bang Andi. Saya mau mulai langsung Boleh, konfirmasi silakan. ke Bang Wiryawan. Bang Wir, sebelum pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan malam hari ini, saya ingin ajak untuk mengingatkan lagi kita semua. Ada pernyataan dari Bang Syahroni. Betul, yang tadi kita bilang ya. Nah, itu dia. Oke. Kita keluarkan quote ini agar bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa juga gitu. Kita keluarkan quote dari Bang Syahroni ini. Jadi Bang Syahroni ini mengatakan di media sosialnya ya, Betul. ya, yang berbunyi kurang lebih, saya sebagai adik, katanya begitu. Saya sebagai adik, nah kiranya Pak Jokowi lihat contoh kayak Pak SBY. Oke. Ya, hidup tenang, menikmati hidup setelah tidak lagi jadi presiden. Saya bangga melihatnya. Oke. Nah, sebagai saran dan masukan, berilah urusan politik bagi anak dan mantu yang saat ini sedang bertugas. Pak Jokowi sebagai ayah harus selalu mengawasi anak dan menantunya yang lagi bekerja untuk rakyat. Insya Allah mereka akan jadi penerus Pak Jokowi ke depan. Jadi waktunya sudah harus penerusnya nih yang melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Kita mengundang Bang Andi, Bang Wiryawan, Betul. Bang Syahroni, tapi beliau lagi di angkasa, lagi terbang katanya begitu. Jadi mohon maaf tidak bisa mewakili malam hari ini. Saya ingin ke Bang Wiryawan. Bang, dari quote ini, dari pernyataan Bang Syahroni ini, kenapa masih harus lagi terjun ke politik sih? Pak SBY aja udah bisa hidup, ya Bang Andi ya, hidup tenang gitu. Kenapa sih Bang? Ya baik, terima kasih Bang Arif. Saya sebenarnya agak risih untuk menanggapi statement Syahroni ini kan. Kenapa? Apa urusannya seharusnya dia berbicara seperti itu gitu. Awal dibilang katakan sebagai adik nih gitu loh. Usianya kan di bawah Pak Jokowi. Kan belum tentu Pak Jokowi mengakui dia sebagai adik. Oh, oke. Kan di situ. Ya. Kita nih pernah jadi rakyat Pak Jokowi nggak? Ngaku nggak Pak Jokowi kita pernah jadi rakyat? Kalau rakyat ya pasti diakui. Oke. Kalau adik itu kan ada hubungan ya, Oke, kan? Ada hubungan entah emosional, hubungan darah kan di situ. Oke. Makanya pertama saya perlu menyampaikan bahwa apa salahnya Pak Jokowi kembali ke politik? Itu hak ya? Itu hak masing-masing orang. Termasuk kita-kita ini kan punya hak untuk bisa terlibat dalam politik. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian kenapa hari ini banyak yang risih ketika Pak Jokowi ini kembali Risih mungkin tidak mempertanyakan kan begitu ya. Ya kalau bahasa saya sih risih ya kan. Ada yang terganggu begitu ketika Pak Jokowi ini mau kembali ke politik. Menurut Anda kenapa mereka terganggu? Ya pasti takut lah. Takut kenapa? Pak Jokowi ini kan memiliki kekuatan yang sangat besar di. Oh masih sampai saat ini masih berarti? Tentu masih dan bisa kita buktikan gitu loh. Nah, makanya saya menyampaikan Pak Jokowi ini tidak salah ketika beliau itu kembali ke politik. Toh juga Pak Jokowi ini kan tokoh politik, ya kan. Kemudian tadi disampaikan saya sebenarnya tidak mau menyinggung bosnya Kakanda saya ini kan. Oke. Tapi karena disebut oleh Syahroni saya mohon maaf Kakanda ya kan.
Padahal Pak SBY kan juga punya posisi di Partai Demokrat walaupun bukan sebagai ketua umum tapi sebagai ketua majelis tinggi partai. Betul. Betul itu. Dan kalau Pak Jokowi misalkan ada di posisi itu, apa yang salah? Iya kan? Kalau misalkan, kan belum tentu juga Pak Jokowi kalaupun kembali ke politik akan menjadi ketua umum partai. Oh, jadi belum tentu ya? Belum tentu. Oke. Kita hanya tahu ada di dalam hatinya Pak Jokowi. PSI pengennya kemana Pak Jokowi? Ketum atau bukan ketum? Kalau di PSI, terserah Pak Jokowi mau pilih jadi apa. Tapi kalau pengennya Mas sebagai anggota, mau Pak Jokowi jadi ketua umum atau tadi Pak SBY jadi ketua majelis tinggi itu? Kalau saya kembalikan ke Pak Jokowi. Oke. Intinya PSI ini adalah rumah Jokowi. Nah, karena PSI ini adalah rumah Jokowi dan kapan saja beliau kembali kita akan siap. Oke, ini karena tadi Bang Andi disinggung nih, bosnya disinggung nih, Pak SBY disinggung. Nah, kalau Saya sudah minta maaf. Oh tadi, iya, Bang. iya, baik. Oke. Anak gua bereaksi. Anak buah bereaksi. Bang Andi, kalau Bang Andi sendiri gimana? Menanggapi ketika tadi saran dari Bang Syahroni bahwa ya udahlah Pak Jokowi ini cukup di rumah saja melakukan hobinya, Mencatut nama biarkan Pak SBY. anak dan menantu yang meneruskan, melanjutkan seperti Pak SBY nih. Saya nggak mau komentar kalau soal Pak Jokowi, tapi Oke. saya mengomentari soal Pak SBY. Boleh, silakan. Jadi kalau Pak SBY memang mengikuti tradisi yang selama ini, terutama di negara-negara demokrasi yang sudah maju, biasanya mantan presiden, apalagi kalau sudah 2 kali, kan batasnya 2 kali memang. Ya. Apalagi sudah 2 kali, Konstitusi mengatur. kemudian mengembangkan hal-hal lain. Ya, sesudah jadi presiden. Oke. Ada Carter misalnya, waktu selesai jadi bikin Carter Center, lalu kemudian dari situ dia mengembangkan Habitat for Humanity dan segala macam. Kira-kira semacam itu. Mantan-mantan presiden lain juga kalau di Amerika biasanya juga melakukan, kecuali yang Trump karena dia memang baru 1 kali, sehingga dia kemudian bisa mengaju kedua kali lagi. Nah, Pak SBY memilih untuk kira-kira setelah selesai justru kemudian menggeluti bidang lain. Oke. Dalam hal ini Ada hobi, pertama ada ada apa gitu. bola voli, mendirikan Klub bola. Lavani, klub bola voli Lavani. Ya. Alhamdulillah pernah jadi juara 2 kali, kemarin 2 kali juga di final, jadi 4 kali sudah. Lalu melukis. Melukis sekarang mudah-mudahan akhir bulan ini akan pameran lukisan. Oke. Lalu kemudian setelah itu kemudian atau akhir bulannya atau bulan depan akan ada pameran lukisan Pak SBY. Oke. Habis itu juga bernyanyi, bermusik, memang sejak jadi presiden juga bermusik. Ya. Buat album bahkan. Bikin album. Ya, betul. Lalu juga berpuisi, mungkin mau menulis novel. Itu yang kemudian keseharian Pak SBY. Tapi kan ditudingin juga kan aktif di partai juga. Juga gitu. tetap sebagai ketua majelis tinggi. Ketua majelis tinggi ini ya macam-macam istilah kalau di negara, ada dewan pembina, ada majelis syuro, tapi lebih Mengawasi. artinya yang di depan itu ketua umum. Ya. Itu semacam dewan pengawas lah atau apa, Memberi nasihat. memberi nasihat, memberi wejangan. Memang tetap dilapori tentang perkembangan situasi politik, tapi lebih banyak sebagai orang tua yang memberikan wejangan dan sebagainya. Memang posisinya semacam itu. Kan 2 periode juga ya PSBY ya. Gue sudah periode. Pernah juga memimpin. Masih berpengaruh nggak PSBY sekarang? Kalau tadi kan Bang Wirawan mengatakan, Pak Jokowi itu masih berpengaruh sampai detik ini. Kalau sekarang Pak SBY justru dapat fans baru karena bernyanyi kemarin, ada anak-anak muda banyak sekarang yang menjadi fansnya Pak SBY karena dia bisa menyanyi Yellow dan sebagainya. Sekarang pelukis-pelukis semua senang sekali dengan Pak SBY. Minta di pameran lukisan di sini, ikut pameran lukisan di situ. Jadi fans bola voli Lavani sekarang ada di seluruh Indonesia. Jadi nah, kalau dibicara tentang pengaruh sebagai bukan hanya sekedar atau bukan kekuasaan politik, tetapi lebih pada personal di mana beliau memang kemudian mendapatkan fans baru. Oke, artinya mungkin kalau bicara soal syahwat politik, Pak SBY enggak lagi. Udah enggak lagi. Enggak. Karena kan bahkan kalau zaman Pak SBY dulu kan memang ada juga godaan-godaan pada waktu di ujung masa jabatan Pak SBY, misalnya bagaimana kalau Bu Ani aja maju lagi sebagai calon, karena itu kan bisa mencalonkan sendiri Partai Demokrat pada waktu itu. Tapi Bu Ani waktu itu bilang enggak, kita sudah 10 tahun dan membuktikan pada negeri ini memang tidak. Memang tidak, sudah capek dari kemudian sekarang mau menggeluti hal-hal yang lain. Baik. Dan hidup beliau menjadi lebih kaya karena itu. Betul. Nah, Mas Suryan, ini kan enak banget. Hidup kayak Pak SBY saat ini itu kan lebih tenang impian loh, semua orang. Sudah 10 tahun memimpin, masuk ke politik, terus nikmatin hidup di hari-hari tua, main sama cucu, itu kan lebih enak.
Bahkan kan bisa bermanfaat tanpa harus masuk ke partai politik tadi seperti Secara yang praktis Rifki. ya. Betul sekali. Secara praktis. Kan masing-masing orang kan punya fashion tersendiri. Ah. Kalau fashionnya Pak Jokowi ini kan ketemu masyarakat, ketemu rakyat, ya kan? Makanya setiap hari beliau selalu menemui itu. Kalau beliau sempat di Solo, ya kan? Mungkin beliau tidak bisa melukis seperti Pak SBY, tidak bisa main gitar mungkin seperti bermain musik seperti Pak Tapi SBY. suka musik loh. Suka musik. Suka cadas. Oh Saya ya. masih pakai lambangnya yang ini loh nih. Kalau Berarti suka nggak- musik ya, tetapi kan beliau tidak bisa bermain musik. Nah makanya untuk mengisi keluangan waktu beliau, karena banyak juga yang datang ke rumah beliau, maka beliau terima. Dan itulah cara beliau menghibur diri. Betul. Kan? Cara beliau untuk tetap berinteraksi dengan masyarakat. Apa sih yang disampaikan oleh masyarakat yang datang ke rumah itu gitu? Ya saya sih nggak Pak, tahu. jadi ketum dong, Pak, Bang Arif, gitu. ya kan? Karena kan saya nggak pernah tanya mereka ini yang datang ke rumah Pak Jokowi satu-satu. Anda termasuk yang sudah datang ke rumahnya nggak? Ya saya pernah datang begitu kan. Saya boleh ikut. Boleh, silakan. Mas Wiryawan, saya hanya ingin menanyakan saja. Kan Anda PSI kan mendeklarasikan sebagai partainya Jokowi waktu 2024 yang lalu. Iya. Nah, Dari dulu, Bang. dari dulu, oke, dari dulu. Saya mau tanya, Supaya jangan konsistensi dari Pak Jokowi, saya masih ingat pada waktu beliau menjelang lengser ditanya wartawan, apa kegiatan Bapak? Saya akan mengurusi tentang lingkungan, betul. tentang sosial. Nah, apa kabarnya janji itu? Apakah seperti janji-janji yang lain selalu diingkari seperti SMK, seperti segala macam? Itu pertanyaan rakyat awam, Mas Heriawan. Kan ada lanjutannya itu kan saya akan kembali ke Solo begitu. Oke. Ya kan? Biar lengkap. Kembali ke Solo, Mas Rudi. katanya sebulan tapi baru 2 minggu, seminggu udah balik ke Jakarta lagi. Kan memang rumah beliau kan di Solo. Oh iya, oke. Kan nggak punya rumah di Hambalang misalkan kalau Pak SBY misalkan kayak Pak Prabowo misalkan atau di Teguh Umar kayak Bu Mega kan rumah beliau kan memang di Solo. Cikeas, Pak SBY, Cikeas. Iya di Cikeas Pak SBY ya kan. Kemudian Bu Mega di Teguh Umar. Ya Pak Jokowi rumahnya di Solo terus kalau beliau kembali ke Jakarta apa yang salah Bukan, begitu kan? Pertanyaan Enggak, saya poin tadi. tentang konsensus. Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Mas Iryawan tadi menanggapi Bang Rudi tuh pertanyaannya. Pak Jokowi padahal di akhir masa jabatannya berjanji tuh untuk pulang ke Solo, menikmati hidup dengan tenang di Solo. Tapi kok sekarang ya cawe-cawe lagi nih untuk urusan politik, kembali lagi berpolitik. Bahkan ya itu tadi, PSI kan pengen Pak Jokowi jadi ketua umum PSI tuh. Iya. Makanya saya tanya Mas Rudi sekarang rumahnya Pak Jokowi di mana Mas Rudi? Solo. Ah di Solo. Makanya beliau itu kembali ke Solo. Betul. Kan? Nah, Tapi makanya bukan itu pertanyaan saya sebetulnya. Sebetulnya begini, tapi saya harus membela Pak Jokowi juga sih. Ya. Pak Jokowi tidak bisa dibandingkan dengan Pak SBY. Pak SBY punya hobi melukis, menulis lagu, terus kemudian mempunyai hobi apa namanya bola voli gitu ya. Olahraga Pak ya. Jokowi tidak mempunyai hobi itu. Tidak ada olahraga masuk gorong-gorong, nggak ada gitu ya. Olahraga belusuan tidak ada gitu. Jadi dan dikatakan oleh Mas Gibran sendiri dalam keluarga Pak Jokowi memang tidak ada tradisi membaca. Berbeda dengan Pak SBY. Jadi memang tidak bisa apple to apple dengan Pak SBY. Jadi saya kira Pak Jokowi ya sudahlah. Hobinya cawe-cawe biar jalan terus nggak apa-apa. Oke, tanggapannya boleh Mas Iryawan. ini langsung cawe-cawe kata Bang Rudi nih kan. Kan saya sampaikan bahwa Pak Jokowi ini kan memiliki kekuatan politik yang masih sangat kuat. Jadi kalau tidak dimanfaatkan sayang kekuatan itu begitu. Apalagi Pak Jokowi ini hari ini masih muda, masih 60-an tahun, ya kan? Beliau sudah presiden 2 periode, kemudian menjadi tokoh politik yang sangat kuat untuk kalangan sipil. Kita tahu itu. Dan hari ini Pak Jokowi melakukan itu juga bagian dari beliau untuk terus bisa bersentuhan dengan masyarakat, untuk terus bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Dan itu adalah caranya Pak Jokowi. Bahkan jujur, saya sendiri sebagai anak muda tidak sanggup melakukan cara-cara seperti itu sebenarnya. Harus menyalami orang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan setiap hari ngantri begitu. Sementara Pak Jokowi meladeni itu begitu. Inilah fashion politik yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang tidak dimiliki oleh para Oke, politisi. Bang Wiryawan, jadi artinya PSI ini ingin memanfaatkan kekuatan Pak Jokowi tadi untuk menjadi ketua umumnya, untuk mendongkrak popularitas dari PSI sehari ini. Kami menganggap Pak Jokowi ini kan sebagai figur yang memang selalu kami anggap sebagai guru kalau di PSI ini, sebagai mentor yang selama ini selalu mengayomi PSI begitu. Dan ketika Pak Jokowi kemarin menyampaikan beliau tertarik untuk ke PSI,
luar biasa antusiasme. Tapi pertanyaan kritis PSI. saya Mas Wiryawan, mohon maaf Mas Andi ya, saya nanya dari belakang. Baik, Pada silakan. waktu Pilpres tahun 2024 dan sebelumnya, Pak Jokowi kan masih kader PDI Perjuangan waktu itu. Nah, bagaimana Anda mengatakan Pak Jokowi yang kader partai lain menjadi mentor dari PSI dan PSI mengatakan partainya Jokowi? Jalan pikirannya di mana? Kan kapasitas Pak Jokowi waktu itu Mas Rudi Iya. sebagai Presiden Republik Indonesia. Oh, bukan kader PDIP waktu itu? Bukan, kita nggak pernah menganggap sebagai kader PDIP. Kita menganggap Pak Jokowi ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke. Dan kita tahu PSI ini dibentuk waktu itu dideklarasikan untuk memperjuangkan visi misi Pak Jokowi waktu itu, gitu loh. Dari mulai pilkada, maaf, cikal saya ingatkan bakal. saja. Waktu itu Realitanya tahun 2024 dengan membuat jargon PSI partainya Pak Jokowi ternyata gagal juga ke Senayan. ya mungkin itu bagian dari kekurangan dari PSI yang harus dievaluasi. Kekurangan Pak Jokowi. Makanya atau harus jadi kekurangan ketua PSI? umum. Bukan Betul. kekurangan Pak Jokowi, Oh, itu PSI. kekurangan PSI. Oh. Ya kan kita tidak boleh mengkambing hitamkan tokoh luar partai atas kegagalan partai politik yang kita alami begitu. Oke. Gitu loh. Nah, untuk memperbaiki itu makanya harus terjun menjadi ketua umum. Ya tidak harus, itu Tidak kan, harus juga? tidak harus kan, dan balik lagi itu kan ke Pak Jokowi Mas Oke. Arief, ya kan? Oke, saya ke Bang Pilihan Andi kalau ada di gitu. Pak Jokowi, entah nanti beliau akan menjadi Dewan Pembina, entah akan jadi Dewan Pengarah. Oh, jadi ada atau- kemungkinan Pokoknya juga. sudah ada red carpet Opsi buat itu. Bapak Jokowi gitu lah. Ya rumah PSI ini selalu terbuka untuk Oh, Pak oke, Jokowi. Oke, saya tadi tergelitik tuh pernyataannya Bang Wiryawan, Bang Andi. Mungkin bisa Anda ikut berkomentar juga. Setelah purna tugas didatangi masih oleh masyarakat. Karena memang ya dekat dengan masyarakat. Kita nggak pernah ngelihat waktu purna tugas Pak SBY didatangi masyarakat. Berarti Pak SBY 10 tahun nggak dekat sama masyarakat. Maksudnya begitu? Jadi begini, memang ketika seseorang menjadi presiden, dialah matahari, Ya, ya, dan satu-satunya matahari. ya. Semestinya juga memang begitu. Karena itu dia juga idola begitu banyak orang. Oke. Apalagi kalau misalnya Pak SBY kan dipilih oleh 61% waktu itu, Ya. dan setelah itu juga polling juga selalu tinggi. Ya. 2/3 boleh gitu. Nah, setelah dia jadi presiden kan tidak otomatis langsung hilang pendukung-pendukung itu. Tidak otomatis langsung hilang semua kesukaan dan kedekatan dengan Pak. Cuma yang namanya presiden, mantan presiden bagi Pak SBY ya. Iya. Itu selalu dia juga ya hati-hati jangan sampai menjadi ketika Pak Jokowi jadi presiden pada waktu itu. Setelah beliau selesai kan jangan sampai dianggap menciptakan matahari kembar bagi Pak SBY. Biarkanlah Pak Jokowi bekerja. Biar Pak Jokowi lah yang mataharinya pada waktu itu. Setelah 2014 mataharinya Pak Jokowi. Berarti kalau Pak manuver SBY politik- harus ya kalau bahasa Jawanya itu kalau madek pandito atau apapun namanya, setelah selesai dia mencari aktivitas tidak mengganggu apa yang menjadi tidak, kalau bisa mendorong tapi jangan sampai mengganggu apa yang menjadi tugas dari Utama dari presiden. yang Saat sedang ini yang saat itu terjadi di menjabat. negeri kita bagaimana Bang Andi? Yang penting kalau saya itu yang dilakukan oleh Pak SBY. Kalau kalau sekarang Anda harus tanya sama Pak Jokowi sendiri. Kalau saya pada waktu itu Pak SBY menghargai presiden yang sedang menjabat, Makanya tidak mau. tidak ingin Jangan. jangan sampai. Padahal waktu itu kan pendukung masih banyak juga. Tapi nggak kelihatan datang ke rumah, ke Cikeas tuh nggak kelihatan. Ini bahkan ada wisata Jokowi di Solo loh. Sampai seperti itu Nah, kan. itu Anda harus tanya kepada Pak Jokowi atau beliau ini. Tapi kalau saya mau bicara tentang yang Pak SBY lakukan, Oke. dan yang mudah-mudahan karena bagi kami di Partai Demokrat juga kita bangga Pak SBY bisa selesai, tidak ada post power syndrome, bisa menggeluti, bahkan kemudian Ibu Ani meninggal, tapi beliau juga menjadikan hobi-hobi barunya itu, kegiatan-kegiatan barunya sebagai bagian dari healing proses. 2014 itu Pak SBY itu masih kuat dukungan politiknya. Oh pastilah, punya partai juga. Oke. Tapi kan kemudian setelah itu ada AHY muncul sebagai ketua umum partai. Dan AHY lah yang sebagai ketua umum partai yang kemudian menjalankan tugas-tugas kepartaian dan tugas-tugas dan kerja-kerja politik. Nah kalau sekarang dikatakan Pak Apalagi Jokowi. kita berada di luar pemerintahan pada waktu itu kan. Kalau sekarang dikatakan Pak Jokowi masih punya kekuatan politik besar. Oh,
tentu saja Pak Jokowi setelah jadi presiden, pastilah karena dia mantan presiden kok. Kalau ketemu di jalan orang semua kenal. Begitu juga Pak SBY dulu. Setelah kan di mana-mana disalami orang segala macam sampai sekarang. Sampai sekarang betul. Sampai sekarang. Maksud nyalamin itu apa? Kalau Pak SBY dulu maksudnya apa dulu? Pak SBY pengen foto. Pak mimpin lagi dong Pak, gitu maksudnya atau gimana? Kalau Pak SBY kan nggak mungkin lagi. Iya, konstitusi kan. Konstitusi 2 Pak Jokowi kali. juga. Pak Jokowi juga. Pak Jokowi juga sudah 2 kali ya sudah 2 kali. Itu semua jelas di konstitusi. Bahwa ada yang minta waktu itu Ibu Ani, ada yang minta, bagaimana kalau Ibu Warga Ani ya? melanjutkan? Tapi Pak SBY bilang enggak, Ibu Ani juga bilang enggak. So sekarang ini ya beliau menikmati sambil jadi pembicara-pembicara di berbagai macam forum internasional bahkan, betul. Karena juga ada TYI, The Yudhoyono Institute. Itu tujuannya jadi ketua umum, ambisi jadi ketua umum itu kenapa Bang Wiryawan? Maksudnya siapa? Ya, Pak Jokowi. Betul. Kan Pak Jokowi kan belum mencalonkan diri hari ini sebagai calon ketua umum PSI. Ya kan? Beliau kan, Tapi kader PSI kan menginginkan jadi ketua umum. ya kita menginginkan, tapi kan balik lagi ini ada di lubuk hatinya Pak Jokowi. Apa sih tujuan PSI ingin Pak Jokowi jadi ketua umum? Ya kami melihat Pak Jokowi ini kan figur Kan yang konstitusi kita kan sudah mengatur 2 periode bukan kan gitu. Oh iya, kalau itu kita tidak perlu bahas lagi. Kalau konstitusi itu kan udah final. Kita tidak perlu memperdebatkan itu lagi. Tetapi kan kita melihat Pak Jokowi ini figur yang berpengalaman dalam politik, kemudian kaki-kaki politiknya masih kuat untuk saat ini. Kemudian di sisi lain beliau juga presiden 2 periode. Ya kan? Siapa partai politik yang tidak mau Pak Jokowi ada di barisannya? Ya mungkin saya nggak tahu kalau partainya Bang Andi ya mau atau enggak kan. Makanya saya Kalau Bang Andi tadi jelas mengatakan Mungkin agar tidak ada matahari kembar lah begitu ibaratnya. matahari kembar itu mau bagaimana? Pak Jokowi kan sudah mengatakan presiden kita hanya satu hari ini presiden kekuatan Prabowo. masih ada, begitu loh. loyalis masih ada saat ini kan begitu katanya. Oh iya, kalau loyalis itu tetap ada. Apa salahnya orang loyal sama Pak Jokowi, ya kan? Apa salahnya orang masih menjadi ataupun mengidolakan Pak Jokowi sampai saat ini? Karena Pak Jokowi ini kan figur yang merangkul, figur yang banyak membantu orang, figur yang. Oke, atau gini, pertanyaan saya fokuskan. Jadi targetnya dari Pak Jokowi sendiri seperti apa ketika dia ingin berpolitik praktis lagi? Kalau tadi kalau yang dikatakan Bang Andi tidak ingin menjadi matahari kembar dan seterusnya, apa target ke depannya? Karena kan presiden sudah tidak mungkin, 10 tahun sudah selesai. Ya mungkin kalau Pak Jokowi berkenan untuk menjadi ketua umum partai politik, ya monggo, itu pilihan politik Pak Jokowi, ya kan? Dan Karena apa yang sampai diharapkan sejauh ini Pak Jokowi kan belum pernah menjadi ketua umum partai politik kan? Kalau presiden 2 periode ya. Kalau Pak SBY kan ketua umum partai, Bu Mega ketua umum partai, gitu kan? Tapi itu balik lagi ke Pak Jokowi. Oke, kita sudah masuk ke segmen 3, Vi. Ya. Ini waktunya pergantian pemain nih. Pergantian pemain nih, Bang Andi kita ganti dulu Bang Oke, ya. Mas Dengan Wiryawan Bang kita ganti Rudi. dengan Bang Freddy. S. Kamri silakan. Oke, silakan. Oke, boleh tos-tosan dulu. Bang Rudi bawa aja Bang. Pergantian pemain nih. Mic-nya dibawa aja. Iya, iya. Oke. Oke, langsung aja Bang Freddy. Terkait dengan pernyataan dari Bang Syaroni, apakah sebetulnya Pak Jokowi hari ini harus beristirahat saja seperti Pak SBY atau terus memang kekuatan ini masih diperlukan untuk sebuah partai politik? Ya, tadi Bro Wiryawan udah menjelaskan ya, masing-masing mantan presiden itu beda ya, punya gaya masing-masing, Passionnya, punya passion stylenya. style masing-masing. Termasuk Pak Jokowi, ketenangan, kebahagiaan Pak Jokowi itu ya bertemu dengan rakyat itu dimanapun, di Solo, di seluruh Indonesia, kemana dia berkunjung, di Medan karena ada sambil kunjungan cucu, di Ya. Jakarta, dimanapun itu. Ya itu kebahagiaan dia. Tanpa harus berpolitik kan bisa bertemu dengan siapapun. Seperti sekarang wisata Jokowi di Solo, artinya menerima orang untuk datang ke rumahnya itu kan juga udah bagian dari itu, bertemu dengan rakyat. Justru Pak Jokowi harus masuk partai politik. Menurut saya, menurut kami justru Pak Jokowi harus masuk politik formal. Karena yang kita ceritakan tadi, apalagi dicontohkan Pak SBY, ini semua di dalam partai politik nih mantan-mantan presiden ini. Harus ketua umum atau Pak Jokowi juga harus mempunyai legacy dong di dalam partai politik. Ya, tapi harus ketua umum atau enggak? Itu terserah Pak Jokowi, mau jadi ketua umum, mau jadi dewan pembina, apapun istilahnya itu ya itu terserah Pak Jokowi. Yang pasti dia harus menginspirasi ya, menjadi roh partai itu, terserah dia jadi ketua umum. Yang penting itu adalah partainya Jokowi gitu loh. Berkarya itu kan tidak harus dengan partai politik. Kayak contohnya Pak SBY, dia jadi pembicara di forum-forum nasional dan internasional seperti itu.
Iya, justru Pak Jokowi hari ini ya kekuatan politik dia itu ya seperti saya bilang tadi, bicara politik memang harus dalam politik formal, ngapain ragu-ragu gitu loh. Ya tadi dicontohkan Pak SBY, mohon maaf nih, bukan ya nggak berhasil sih kalau diadu domba karena hari ini dalam suatu koalisi, tapi karena Pak SBY yang dicontohkan nggak apa-apa. Jadi Pak Jokowi, Pak SBY itu semua juga tahu bahwa beliau itu pemegang saham terbesar di Demokrat gitu loh, nggak perlu ditutupi gitu loh. Jadi sama Pak Jokowi juga menurut kami harus menjadi pemegang saham terbesar di dalam sebuah partai. Dia harus menjadi yang paling berpengaruh di situ karena memang kekuatan politiknya masih sangat berpengaruh. Jadi harus berefek kepada partai itu sendiri, termasuk kepada masyarakat Indonesia, termasuk pada negara ini gitu loh. Oke, menurut Bang Rudi harus seperti itu nggak sih, Bang? Ya, saya satu hal ya, bahwa berpolitik dari seorang Jokowi itu hak pribadi. Iya. Itu passionnya, saya pikir tidak masalah. Yang saya permasalahkan justru bukan saya permasalahkan, saya bahas adalah di mana Pak Jokowi nanti akan berlabuh. Ya. Apakah di partai-partai yang sudah eksis yang sekarang, ya kita coba kita lacak partai yang ada sekarang, ada 8, 9, 10, 11, yang paling 3 yang memungkinkan P3, Golkar atau PSI. Betul. P3 kayaknya anginnya tidak ke arah sana. Sudah tutup ya kayaknya ya. Kelihatannya Pak Jokowi juga tidak punya chemistry dengan kelompok yang kelompok Islam. Kayaknya nggak cocok untuk seorang Jokowi. Yang kedua Partai Golkar. Yang pertanyaan saya, apakah para founding father Partai Golkar atau petinggi-petinggi Golkar mau pimpin Pak Jokowi? Ini menjadi soal. Apakah juga Pak Prabowo mengizinkan Pak Jokowi memimpin Partai Golkar? Nah, yang probabilitas yang paling memungkinkan adalah PSI. Nah, PSI tidak ada masalah. Cuma memang ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, kalau benar Pak Jokowi akan berlabuh di PSI entah sebagai apapun, gitu ya, apalagi sebagai ketum seperti judul hari ini. Gitu ya. Yang pertama, PSI harus merubah jati dirinya, atau minimal harus menjilat ludahnya sendiri bahwa dia adalah partai anak muda, gitu kan, gitu ya. Nah, kalau PSI dipimpin orang yang Pak Jokowi yang di atas 60 tahun, PSI menjadi partai sepuh Indonesia. Karena orang sepuh, orang tua 60 tahun. Kan PSI ini kan butuh figur yang berpengalaman, Mas Rudi, ya kan? PSI ini kan memerlukan Pak Jokowi gitu loh. Akhirnya udah gugur gitu loh. Jadi kan kami tidak memimpin 60 tahunan umur. Nah, sudah nggak masuk akal. Jadi PSI harus mulai mendeklarasi bahwa PRI bukan lagi partai anak muda. Apakah seorang Mas Wiryawan mau menyebut Pak Jokowi Bro Jokowi gitu? Wah, kan nggak mungkin ya. Jadi itu harus dirubah. Jadi jati diri dan marwah PSI harus dirubah. Yang kedua, Pak Jokowi ini akan menjadi mempertontonkan lelucon gitu ya. Bahwa saya belum pernah lihat di dunia manapun bahwa seorang ayah akan menggantikan anaknya. Itu kalau di dalam bahasa Jawa seperti kebo nyusu gudel. Baik, kita tahan dulu Bang Rudi. kan saya bilang tadi kan belum tentu mengganti nih Mas Rudi kan. Tunggu dulu Pak, satu lagi. Yang ketiga adalah apakah para relawan Jokowi seperti Projo yang lain-lain itu mau Pak Jokowi masuk ke PSI dan mereka ikut PSI? Apakah mereka tidak menagih bagaimana dengan partai super terbuka yang dijanjikan Pak Jokowi? Itu boleh. Dijawab dua-duanya nih berarti. Silakan ditanggapi Mas Wiryawan. Ya, pertama kan PSI ini kan butuh figur berpengalaman. Karena di sini kan anak muda, ya kan? Butuh mentor, ya kan? Pak Jokowi berpengalaman, kemudian juga dari berarti segi selama 15 tahun ini PSI ngakui gagal membuat kader. Sebentar Bang Rudi, sebentar, biar saya ini dulu, biar saya ini, ya kan? Pak Jokowi figur yang berpengalaman, Pak Jokowi figur yang berpengaruh, kemudian kita tahu PSI ini adalah rumahnya Pak Jokowi. Dan kami di PSI tidak pernah menganggap Pak Jokowi ini bagian dari orang tua, iya kan? Yang tadi Bro Mas Rudi sampaikan, partai sepuh Indonesia begitu kan? Pak Jokowi ini mentor kita, guru kita di PSI begitu loh. Kalau guru mentor kita mau pimpin kita, masa kita tolak, kan begitu logika sederhananya kan? Jadi PSI ini butuh pemimpin yang berpengalaman dan juga pernah memimpin Indonesia selama 2 periode. Baik, saya ingin ke Bang Freddy. Bang Freddy tadi katakan ya, ini kan lucu ya, dari anak terus ke bapaknya nih.
Kalau yang lain kan biasanya dari orang tua ke anaknya. Nah, tadi ini terakhir tuh pernyataan dari Bang Rudi. Mungkin boleh dijawab, silakan. Ya Bang Freddy. saya sepakat itu juga lucu kalau kejadian seperti itu. Makanya saya juga nggak percaya kejadian akan seperti itu. Berarti Anda nggak setuju maksudnya? Bukan tidak setuju, tapi analisa saya tidak Yakin jadi tidak ketua umum? yakin Pak Jokowi akan jadi ketua umum partai dalam konteks PSI yang sekarang, ketua umum PSI. Oke. Ya, tapi kalau tadi seperti Bang Rudi. Rudi mengatakan kalau PSI itu ya menjadi ya berubah, Kekuatan besar. karena Jokowi masuk nih. Ya, apapun ceritanya, PSI ini 2 periode, sudah 2 kali pemilu, ada image tersendiri. Ya. Ada image, tadi partai muda lah, segala macam. Ada image tersendiri dan 2 periode belum masuk Senayan. Nah, kalau kami dari Projo, memang terserah Jokowi mau di mana, termasuk di PSI, tapi kami mengusulkan memang PSI harus berubah. Untuk dalam konteks juga merubah image, memang ini Jokowi, harus partainya Jokowi gitu loh. Menambahkan juga tadi mengakomodir juga konsolidasi Dengan kekuatan-kekuatan. dengan kekuatan para pendukungnya yang lain ya. Jadi bukan seperti selama ini pendukungnya hanya main di Pilpres, relawan Pilpres, pendukung Pilpres, kemudian memenangkan Pilpres, bukan. Kalau sudah masuk partai, partai itu juga yang dimana Pak Jokowi itu harus memenangkan Pileg. Gitu loh. Jadi memang harus benar-benar Pak Jokowi melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap pendukungnya. Ya kenapa nggak bikin partainya sekalian yang lain? Yang berbeda sama sekali. Projo jadi partai gitu. Justru kami lebih sepakat itu sebetulnya. Jadi punya image yang benar-benar new Jokowi gitu loh. Ya. Tapi itu dimanapun Pak Jokowi, beliau mengarahkan kita konsolidasi di mana terbaik, termasuk di PSI maupun partai baru, Ya. kita akan backup, kita akan dukung. Oke, Gitu loh. Bang Rudi punya nggak ada analisa tersendiri nggak? Kenapa sampai harus mesti gitu? Legasinya tuh harus masuk ke partai politik gitu. Sebetulnya sah-sah aja ya. Hampir semua presiden begitu juga gitu ya. Pertanyaannya tadi yang di partai apa begitu ya. Itu yang bermasalah. Saya justru merasa mungkin lebih baik Pak Jokowi berpartai gitu, supaya tidak seperti sekarang ini pemain bebas yang bisa cawe-cawe kemana-mana saja. Bisa dimaknai seperti itu oleh masyarakat. Boleh saja Pak Jokowi berpartai, boleh, sah-sah saja. Cuma memang kalau PSI dalam figur PSI yang sekarang akan menjadi lucu. Katakanlah PSI sudah dirubah namanya, orang akan persepsi bahwa PSI itu dipimpin oleh seorang Kaisang kemudian digantikan bapaknya. Ini menjadi satu dagelan yang menurut saya tidak terlalu lucu sebetulnya untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi seperti mendegradasikan diri sendiri, kecuali dirubah semua PSI dari awal seperti usul dari Mas Freddy tadi, boleh. Dan bikin partai baru gitu ya? Iya, partai Super baru lebih terbuka baik misalnya lagi. kan? Karena saya tidak yakin semua Projo, apalagi Joman misalkan, Jokowi Mania. Sekarang kan sudah melebur menjadi Jokowi Mania Prabowo 08. Bagaimana mereka mau ikut Jokowi? Bagaimana yang katanya Prabowo Mania 08? Itu pasti akan terpecah juga. Oke. Jadi itu problem sebenarnya. Kalau pada saat Pak Jokowi menjadi masuk dalam partai, sah-sah saja menurut saya. Tapi katanya yang tadi saya bilang, tergantung konsolidasi teman-teman Akur partai. dulu nih. Oke. Tapi Akur sebetulnya dengan- sudah Akur ada dulu obrolan semuanya sebelumnya. yang ada di Ya konsolidasi dulu lah. Ya. Konsolidasi Saya malah sudah dilakukan. menagih Bang Alek dulu, Ah. Bang Freddy Freddy Alex. ya, bahwa bagaimana dengan partai super terbuka. Dulu kan pernah menjadi wacana yang akan menggabungkan itu. Jadi itu lebih baik menurut Oke. saya. Silakan, Ya, Bang Freddy. justru hari ini kenapa Pak Jokowi tertarik di PSI menurut saya memang karena konsep partai terbuka yang digagas Pak Jokowi itu diambil oleh PSI sehingga beliau per hari ini kelihatannya kita melihat beliau di PSI. Pak Jokowi juga menyampaikan itu di hadapan kami para relawannya, konsep tentang partai super terbuka ini. Tadi ditanyakan bagaimana, apakah sudah didiskusikan? Sudah didiskusikan, bukan tidak didiskusikan. Cuman terus terang Pak Jokowi memang mengatakan kepada kita tunggu nanti ada momentumnya. Ya jadi ya kita saat ini sedang menunggu dari Pak Juli nanti Pak kalau nggak Jokowi. salah ya akan ada. Ya Juli. Tanggal berapa? Udah ada tanggalnya? Tadi udah ada. 19-20 Juli. Ini kan Oke. artinya ya kurang dari sebulan kan? Iya. Sebulan. Justru kami juga sedang menunggu-nunggu ini bagaimana arahannya beliau, apakah di PSI atau partai baru atau apapun itu, kita sedang menunggu ini. Iya, begitu. Ini kalau bicara syahwat begitu. Seberapa tinggi sih syahwat untuk terjun ke masih cawe-cawe di dunia politik ini? Begitu? Begini, Pak Jokowi menyampaikan kepada kami begini, ya.
hitung-hitungan membuat partai. Pak Jokowi punya visi yang tadi itu disampaikan, kalaupun ya buat partai baru harus berbeda dengan partai yang eksis sekarang. Oke. Itulah dia beri gagasan Partai Super Terbeka. Memang berdasarkan analisa beliau, berdasarkan analisa kita, ini tidak gampang. Ya. Ini tidak gampang mewujudkannya. Tetapi dia mau memberikan legacy melalui Partai Super Terbeka ini. Inilah yang masih dikaji. Apakah kira-kira di dalam kondisi peraturan perundang-undangan kita seperti ini itu bisa diwujudkan atau tidak? Nah, inilah yang kita akan tunggu. Tetapi kami percaya Pak Jokowi akan mengambil keputusan yang tepat pada saatnya. Anda kembali menyaksikan dua sisi, saya ingin ke Bang Freddy. Bang Freddy, tadi kan Anda, Mas Wiryawan ini selalu mengatakan bahwa hari ini Pak Jokowi punya kekuatan politik yang masih sangat besar dan seterusnya. Kenapa nggak bikin partai baru saja? Tadi kalau misal Super Terbuka itu direalisasikan, kenapa nggak itu? Karena Pak SBY kan hanya dalam waktu 3 tahun, 2001 sampai 2004 langsung sudah ikut tuh pemilu kan? Partai Demokrat didirikan 2001, Iya. 2004 ikut pemilu. Oke. Dan alhamdulillah waktu itu langsung dapat 7% lebih. Nah, kenapa tidak melakukan itu? Kan ada contoh nyatanya Pak SBY membuat partai bisa langsung ikut pemilu. Kenapa tidak dilakukan oleh Pak Jokowi? Ya, kami juga yakin akan hal itu bisa terwujud ya. Event sekarang, event itu tahun depan masih bisa mewujudkan itu. Nah, tetapi ya makanya kami dorong itu Pak Jokowi membentuk itu. Cuman permasalahannya adalah Pak Jokowi sudah memberikan ide gagasan Partai Super Terbuka itu ya. Partai Super Terbuka itu jadi katakanlah keputusan-keputusan penting itu bukan hanya di elit lagi, tapi melibatkan semua, termasuk ketua umum, melibatkan semua kader partai yang ada. Kemudian juga ya yang penting lagi di Partai Super Terbuka Pak Jokowi ini adalah bahwa kantor-kantor DPC, DPD itu, DPW itu konsepnya ada virtual. Konsepnya virtual. Nah, konsep ini apakah hari ini kan per hari ini peraturan perundang-undangan kita belum mengakomodir itu. Artinya butuh juga effort untuk meyakinkan partai-partai ini semua apakah mau mengakomodir ini. Karena kalau tidak mau diakomodir itu berarti konsep Partai Super Terbuka yang disampaikan Pak Jokowi itu menjadi tidak terrealisir. Artinya masih sama dengan partai-partai yang eksis sekarang. Partai terbuka lah saya katakan, karena perbedaannya dengan Super Terbuka yaitu tadi ya, dipilih langsung berserta virtual Konsep itu. virtual, oke. Iya. Itu yang paling penting. Nah, inilah yang sedang dikaji dan dihitung-hitung Pak Jokowi. Kalau dia per hari ini hanya mendirikan partai hanya seperti partai yang mohon maaf eksis sekarang yang partai terbuka ini, beliau merasa tidak ada yang berbeda. Itu bukan merupakan legacy bagi beliau. Ya kalau masuk ke PSI ya juga sama aja. Artinya Enggak. masuk ke partai terbuka yang itu Enggak. aja yang sudah ada. PSI yang sudah eksis. menyatakan bahwa mereka mengakomodir ide itu. Oke. Gitu loh. Oke. Makanya Pak Jokowi merespon. Oke, baru di. Ya, kita mencoba meneropong ke situasi dilematis dari Jokowi. Kalau dengan asumsi bahwa peraturan pencalonan presiden itu masih seperti tahun 2024, Ya, bahwa partai di parlemen begitu ya. yang boleh mencalonkan adalah partai-partai atau fraksi-fraksi yang punya perwakilan di parlemen. Ya. PSI tidak mungkin karena tidak di parlemen, apalagi partai baru. Ini juga jadi dilema. Oke. Nah, kecuali peraturannya dirubah gitu. Tapi menurut saya satu hal lah, kembali saya sangat menyayangkan gitu, bahwa saya dulu dekat sekali dengan teman-teman PSI, dari teman-teman apalagi yang di Jakarta gitu. PSI akan kehilangan marwahnya sebagai arah generasi anak muda gitu. Oke. Jadi barometer anak muda. Jadi saya mendorong PSI mandiri. Sekarang ini terlihat PSI tidak mandiri, tidak percaya diri. Gitu. Hilang arah gitu. Atau mungkin 15 tahun gagal terus gitu ya. Karena selalu salah langkah. Ya, itu yang terjadi. Lalu dia pakai jalan pintas kemudian cari figur dari partai lain sebagai mentornya. Dalam hal ini Pak Jokowi, itu cara berpikir instan yang menurut saya jangan dikembangkan lah. Nah, kembali ke Pak Jokowi, saya lebih cenderung secara pribadi sebagai anak bangsa mengakomodasi kekuatan yang katanya masih besar. Cara mengujinya adalah buatlah partai yang tadi, partai terbuka tadi. Super terbuka. Dan itu akan diuji oleh publik. Benar nggak dia punya kekuatan besar yang konon menurut pendukungnya masih sangat besar? Nah, Ujiannya ke sana. Nah, sekarang pertanyaannya gini, dengan kekuatan besar yang tadi diklaim, gitu ya, dengan kekuatan besar yang tadi diklaim,
Bukankah saat ini ketua umum PSI-nya kan juga ada putranya dari Pak Jokowi begitu? Apa nggak bisa ditularkan kepada anaknya gitu? Ya kembali lagi pada suatu kualitas ya, bahwa dulu saya berharap Pak Jokowi itu lengser ke Prabon, mandek Pandito Ratu. Wah itu bahasa Jawa. Jadi begitu sudah turun, dia akan berdiri di sisi tepi dan menjadi guru bangsa. Membiarkan penggantinya menjadi spotlight. Layaknya Pak SBY seperti Pak SBY tadi. Okay. Tapi Pak Jokowi kan berbeda. Okay. Berbeda. Apalagi anaknya masih di dalam pemerintahan yang baru dan perlu diawasi karena sedang dikuyo-kuyo juga anaknya. Jadi artinya kita juga bisa memberikan empati betapa khawatirnya seorang Jokowi saat ini, bukan hanya kasus dirinya yang sedang disorot masalah jasa dan sebagainya, tapi bagaimana mengamankan anaknya dari proses pemajuan. Makanya sangat ingin terjun ke politik. Nah, Bang Freddy? Enggak, tadi saya udah mengatakan kenapa Pak Jokowi ya harus terjun ke politik ya. Harus, kalau kami mengatakan beliau buatlah partai politik baru ya. Kalaupun tidak partai politik baru, oke, mana partai yang mengakomodir partai super terbeka itu. Beliau, sekali lagi saya katakan, beliau mau meninggalkan legacy partai super TBK buat republik ini. Tapi permasalahannya hanya itu saja, nggak ada embel-embel lain gitu atau yang lebih utama lagi daripada itu. Saya sambung sedikit ya, tapi permasalahannya ya realitas politik belum tentu menerima ini. Belum tentu, pasti akan ya berbenturan dengan partai-partai yang eksis sekarang. Ya even itu Golkar, Gerindra, PAN, PDIP gitu loh. Jadi tidak gampang ini, seperti yang saya bilang tadi. Jadi tapi mungkin dengan penyadaran diskusi-diskusi seperti ini, ya ini kan toh juga hal yang baik ya. Hal yang baik meminimalkan cost loh, itu partai virtual itu sangat meminimalkan cost dan ini bisa menjadi solusi terhadap permasalahan partai yang sekarang yang ada, yang setiap hari setiap kita mendiskusikan tentang partai adalah biaya yang sangat tinggi. Bukan begitu Bang Andi ya? Biaya partai yang sangat tinggi sehingga ya ini sering bahkan kita katakan menjadi penyebab terjadinya korupsi di pemerintahan di negara ini. Ini bisa menjadi solusi gitu loh. Nah artinya itu oke, secara ideologi mungkin menarik ya untuk dibahas itu. Tapi di satu sisi keinginan lain yang jauh terpendam begitu. Ginilah, mungkin kalian akan menganggap kamuflase apa yang saya sampaikan ini utopia. Tetapi ya Pak Jokowi dari sejak awal termasuk di dalam memimpin, di dalam katakanlah mendukung pemerintahan Prabowo itu, beliau ya ingin memastikan bahwa Indonesia ini sampai Indonesia Emas 2045. Ya beliau harus mengawal ini, beliau harus masuk di dalam, tidak bisa hanya mengawal dari luar. Beliau harus memastikan, makanya perlu masuk politik formal, begitu loh. Seperti itu Bang Rudi, terakhir. Ya bisa jadi iya, cuma memang kalau saya bilang saya membuat satu persepsi lain, Bapak Jokowi punya kepentingan untuk kendaraan bagi anaknya nanti tahun 2009. Itu tuh realitas yang harus kita baca juga seperti itu. Itu satu ya persepsi. Tidak bisa dipungkiri begitu. Tidak bisa dipungkiri. Di luar apa yang dikatakan oleh Bung Freddy. Secara ideologi tadi seperti itu. Ya. Secara realita Pak Jokowi pasti ingin mengamankan anaknya lah. Baik. Terlanjur mau ngapain. Baik. Apapun itu perdebatan kita atau perbincangan kita malam ini kembali lagi kepada masyarakat ya. Dan kembali lagi kepada Pak Jokowi. Kembali lagi Pak Jokowi. Apakah jadi ketua umum dari jadi ketua umum atau PSI? tidak, Ho? Ya. Kalau saya sih mikir ya lebih cocok, lebih pantasnya jadi ketua Dewan Pembina. Layaknya Pak SBY. Silakan bergabung Bang Andi. Boleh bergabung semua ke depan. Bang Wiryawan. Pemirsa, demikian dua sisi pada malam hari ini. Waktunya kami berdua pamit undur diri. Saya Aditya Nugroho. Arif Fadil, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.